Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP. Sebelum memasuki pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu menelaah buku. Menelaah buku merupakan kajian ilmiah yang dilakukan untuk pengukuran atau penetapan kelayakan kualitas suatu buku. Terkait dengan bermutu atau tidaknya sebuah buku, perlu dicermati komponen-komponen terkait kriteria kelayakan buku. Berbagai kriteria telah banyak dikembangkan oleh pakar atau secara kelembagaan BSNP. Menelaah buku siswa. Buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas yang akan memudahkan para siswa terlibat dalam pembelajaran. Buku siswa didesain penuh gambar dan warna untuk menstimulasi imajinasi dan minat siswa. Adapun menelaah buku guru ini disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal seperti jaringan tema, ruang lingkup pembelajaran, tujuan pembelajaran, media dan alat pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, pengalaman belajar yang bermakna, berbagai teknik penilaian siswa, informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan, serta petunjuk penggunaan buku siswa. Buku guru dan siswa kelas 1, 2, dan 3 terdiri dari 8 tema, di mana 4 tema akan dipelajari pada semester ganjil dan 4 tema dipelajari pada semester genap. Pada setiap tema terdiri dari 4 subtema. Setiap subtema diuraikan ke dalam 6 pembelajaran. Satu pembelajarannya dialokasikan untuk 1 hari. Yang pertama, pada kelas 1 semester ganjil. Tema 1, diriku. Tema 2, kegemaranku. Tema 3, kegiatanku. Dan tema 4, keluargaku. Untuk semester genap, tema 5, pengalamanku. Tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitar. Dan yang terakhir tema 8, peristiwa alam. Kelas 2, untuk semester ganjil, tema 1, hidup rukun. Tema 2, bermain di lingkunganku. Tema 3, tugasku sehari-hari. Dan tema 4, hidup bersih dan sehat. Untuk semester genap, ada tema 5, pengalamanku. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Tema 7, kebersamaan. Dan tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Kelas 3 semester 1. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 3, benda di sekitarku. Tema 4, kewajiban dan hakku. Untuk semester genap, tema 5, cuaca. Tema 6, energi dan perubahannya. Tema 7, perkembangan teknologi. Tema 8, Praja Muda Karana. Pembahasan yang selanjutnya yaitu silabus. Silabus adalah seperangkat rencana pelaksanaan dan penilaian yang disusun secara sistematis. Oleh karena itu, komponen dalam silabus akan saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus semester ganjil dan genap. Kelas 1, ringkasan dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kelas 2, sebagai pedoman guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran, seperti program tahunan, program semester, KKM, pemetaan KI dan KD. Kelas 3, yaitu rencana pembelajaran pada kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satu pendidikan. Bahasan yang selanjutnya yaitu RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Pengembangan RPP yang pertama, mengkaji silabus. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. RPP adalah pegangan para guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat untuk membantu para guru dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada suatu mata pelajaran. RPP ini terdiri dari KI dan KD, indikator, tujuan dan materi pembelajaran, pendekatan atau metode, kegiatan pembelajaran, sumber dan media, serta penilaian. RPP pada kurikulum 2013 dan kurikulum darurat memiliki perbedaan, yaitu terletak pada berkurangnya kompetensi dasar atau KD pada kurikulum darurat. Jumlah KD dikurangi sebanyak 3-75%. Meskipun jumlah KD berkurang, namun pada kurikulum darurat ini memastikan kompetensi yang harus tercapai tetap bisa berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan KD yang dipilih adalah bersifat prasyarat dan penting. Sekian pembahasan untuk hari ini mengenai menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.